Makna waris jika dilihat dari pengertian bahasa ini tak sebatas pada hal yang berkaitan dengan harta benda, tetapi juga mencakup non-harta benda seperti keimanan, sifat, serta kecerdasan. Harta yang ditinggalkan oleh orang yang wafat seringkali menimbulkan permasalahan bagi pewarisnya. Untuk itu, Islam menetapkan aturan tentang warisan dengan rapi dan adil, tanpa mengabaikan hak seorang pun dalam pembahasan ilmu waris. Lantas, apa arti sebenarnya dari waris? Simak penjelasannya dari Kiai Haji Idrus Romli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada edisi kali ini kita akan berbicara tentang hukum warisan, di mana di dalam ayat-ayat Al-Quran diterangkan bahwa ketika ada orang meninggal dunia, maka harta itu dibagi-bagi kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Nah, ini warisan ini disebut dengan ilmu faraid. Dan tidak boleh warisan itu dibagi-bagi tidak sesuai dengan ilmu faraid, tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Itu hukumnya haram. Karenanya umat Islam itu fardu kifayah. Harus ada yang ahli ilmu faraid. Dan hukum agama ini memang hukum yang paling bagus. Ini ada kisah ya tentang warisan. Pada sekitar 40 tahun yang lalu, atau lebih, ketika Presiden Amerika itu Richard Nixon. Richard Nixon ini punya rencana menyampaikan ceramah di hadapan para pemimpin muslim. Lalu dia memanggil jajaran intelijen agar para intelijen ini membuat laporan tentang Islam sebagai materi ceramahnya. Ternyata para intelijen menyampaikan laporan panjang sekali. Dia kan mau ceramah, gimana menghafalnya? Akhirnya bagaimana? Nixon ini memanggil penasehat presiden. Waktu itu seorang pakar hukum tata negara, namanya Profesor Robert Greene. Nah, Robert Greene dikasih tugas, kamu pelajari Islam, lalu sampaikan pada saya. Islam secara ringkas itu apa? Sebagai bahan ceramah saya. Akhirnya Profesor Robert Greene ini mempelajari Islam serius. Sampai datang ke pusat-pusat Islamic Center, ke masjid-masjid umat Islam di Amerika, mendengarkan ceramah para ustadz Islam di sana. Ternyata bagaimana setelah mendengarkan mereka, Robert Greene ini tertarik pada Islam. Dia menyampaikan kepada Presiden Nixon, saya masuk Islam, Prof, katanya. Saya masuk Islam. Akhirnya Robert Greene ini masuk Islam. Mengapa dia masuk Islam? Dia masuk Islam ini katanya di dalam hukum Amerika tidak ada yang namanya keadilan. Ternyata keadilan itu ada dalam Islam. Nah, karena simbol keadilan dalam Islam itu Sayyidina Umar Al-Faruq, maka Richard Nixon, Robert Greene ini mengganti namanya Faruq. Pak Umar Faruq atau siapa gitu, saya lupa ya. Beliau meninggal pada masa-masa corona 2 tahun lalu. Nah, habis itu ada seminar internasional di Amerika. Ada seorang pakar hukum, profesor Yahudi, pakar hukum. Dia sangat anti-Islam, berapi-api. Provokasinya yang anti-Islam, benci pada Islam. Selesai ceramah, Profesor Yahudi dipanggil oleh Robert Greene. Kamu ini nggak suka sama Islam? Iya, Prof, katanya. Saya mau tanya sama kamu. Kamu ini kan pakar hukum. Nah, dalam undang-undang Amerika, hukum warisan itu ada berapa buku? Kata Profesor Yahudi, dalam undang-undang Amerika, hukum warisan diatur dalam undang-undang yang jumlahnya lebih dari 8 jilid tentang warisan.
Lalu kata Robert Greene, kalau kamu saya kasih rumusan tentang warisan. Sebenarnya rumusan tentang warisan itu tidak lebih dari 10 baris. Kira-kira kamu percaya nggak pada Islam? Loh, kok ada begitu? Robert Greene mengambil ayat-ayat tentang warisan dalam Al-Quran surah An-Nisa. Itu nggak sampai 10 baris. Coba kamu pelajari. Ini. Rumusan warisan dalam Islam. Ini Al-Quran. Akhirnya Profesor Yahudi ini pulang. Mempelajari rumusan warisan dalam Al-Quran. Setelah beberapa hari, Profesor Yahudi ini menjumpai Robert Greene. Dia bilang apa? Prof, iya, rumusan ini gak mungkin buatan manusia. Mengapa? Ini gak sampai 10 baris, tapi sangat adil. Sangat tepat. Ini hebat, ini canggih katanya. Dibandingkan rumusan hukum warisan dalam Undang-Undang Amerika yang jumlahnya 8 jilid lebih. Ini gak sampai 10 baris, tapi tetap masuk akal, ini adil. Nah, terus gimana? Saya masuk Islam, Prof. Ini gara-gara warisan. Artinya apa? Hukum warisan itu wajib dijalankan, saudara. Gak boleh hartanya orang meninggal dibagi-bagi, tidak ikut warisan. Yang ditetapkan di dalam Al-Quran harus ikut seperti itu. Lalu gimana kalau dibagi rata? Kalau mau dibagi rata antara laki dan perempuan, kata para ulama kita, itu harus dibagi-bagi dulu sesuai ilmu faraid. Kamu dapat sekian, kamu dapat sekian. Setelah masing-masing tahu haknya, nggak apa-apa dia keluar. Dah, saya nggak ambil, ini buat adik saya. Karena ekonomi saya sudah cukup. Lalu satunya, saya nggak ambil juga, ini untuk abang saya sudah cukup. Nggak apa-apa seperti itu. Yang penting tahu dulu haknya. Lalu ambil haknya, setelah itu serahkan pada saudaranya. Kalau mau tidak ambil. Tapi kalau warisan itu terus nggak dipakai, pakai aturan sendiri, nggak boleh itu. Karena warisan ini termasuk hukum Islam. Jadi seperti itu. Dan ini gara-gara warisan, Profesor Yahudi dalam kisah tadi akhirnya masuk Islam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.